Berdoa selesai. Kepada Ibu kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik. Yang tidak hadir ada? Ada dua orang. Oke, siapa? Nama? Aisyah Zahra. Oke, Aisyah Zahra. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita ulangi dulu pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai kalor. Apa itu ya? Apa yang dimaksud dengan kalor? Ya. Bahan dengan nilai konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, perubahan kalor dari suhu tinggi ke suhu ya rendah. Oke, di dalam kehidupan sehari-hari ada benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Oke, besi apa lagi? Aluminium apa lagi? Hah? Logam apa lagi? Hah? Air. Itu disebut dengan benda apa? Konduktor. Kemudian benda-benda yang tidak bisa yang apa namanya? Benda-benda yang tidak menghantarkan listrik sungguh apa? Atau solar? Disebut dengan isolator. Contohnya air. Apa lagi? Plastik. Apa lagi? Kayu. Itu dia untuk isolator. Oke, untuk tujuan pembelajar selanjutnya kita masuk ke sudah perpindahan kalor. Di mana tujuan pembelajarannya? Kalau kita menggunakan pelajaran untuk perpindahan kalor dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, melalui eksperimen atau percobaan, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan kalor baik dia secara konduktor
konveksi maupun radiasi. Yang kedua, melalui eksperimen atau percobaan sebelumnya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduktor, konveksi dan radiasi. Yang ketiga itu melalui percobaan sebelumnya, peserta didik dapat menemukan penerapan cara perpindahan kalor baik dia secara konveksi, konduksi maupun radiasi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, yang pertama kamu perhatikan dulu video pembelajaran pada media ibu. Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh, tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajan. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Intinya perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat partikel-partikel itu berpindah. Berbeda dengan konveksi. Yang kedua nih perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada sedikit gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air
naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, ada misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan yang memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah. Itu konveksi. Yang ketiga apa coba sahabat? Tadi ada contoh ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasa panas ketika ada di sekitaran api unggun. Jangan di tengahnya api unggun, berbahaya. Nah ini yang dinamakan yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari. Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa. Tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Oke. Dari video pembelajaran tersebut bisa kita lihat apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang sebelum kita masuk ke kerja kelompok atau demonstrasi, kita lihat dulu video demonstrasi perpindahan kalor yang akan kita praktekkan. Prodi Teknik Lingkungan Universitas. Saya Natasha Wijaya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah sendok, 1 buah kadar, 1 buah lilin, korek, dan piring kecil. Pertama yang bisa kita lakukan adalah menyalakan lilin terlebih dahulu. Lalu siapkan tempelkan di bagian bawah sendok. Langkah selanjutnya adalah mendekatkan sendok yang sudah diberi 2 buah plastisin ke lilin yang menyala. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat
yang tidak ikut mengalami perubahan. Pada praktikum ini, panas dari lilin akan merambat melalui sendok dan rambatannya akan mengenai plastisin. Perpindahan kalor secara konveksinya ditandai dengan jatuhnya plastisin. Akan menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikelnya. Bahan yang digunakan adalah 1. Lilin, yang kedua korek, yang ketiga gelas yang berisi air, dan 1 gelas yang kosong. Nyalakan dulu lilinnya. Dekatkan gelas yang berisi air di atas api dan lihat apa yang terjadi. Gelas yang berisi air tidak akan berubah karena kalor yang mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun air yang menjadi panas. Selanjutnya, taruh gelas yang kosong di atas permukaan api. Lihat yang terjadi. Akan berlubang karena panas berpindah ke permukaan gelas. Radiasi merupakan perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Di sini saya menggunakan percobaan dengan menggunakan lilin. Saya sudah menyiapkan lilin yang sudah dipanaskan dengan api dan yang satunya masih belum menyala. Langkah selanjutnya, panaskan lilin. Jatuhnya tetesan lilin merupakan pertanda bahwa adanya radiasi. Radiasi tanpa melalui zat perantara. Jadi lilinnya ini langsung dipanaskan. Oke, dari percobaan tadi terlebih dahulu kita duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan tadi. Silakan duduk sesuai kelompok.
aktif. Silakan dikerjakanlah sesuai dengan apa saja percobaan 1, 2, dan 3 yang sudah demonstrasi diapakan tadi, diperlihatkan tadi videonya. Nanti kembali lagi pada video. Enggak, itu untuk orang diri. Ada soalnya. Apanya? Yang pertama dia konduksi dulu ya. Kalau kamu melakukan percobaan, pertama ini nanti potong dulu apanya, lilinnya letakkan di ujung sendok. Oke, percobaan pertama. Ini apanya? Enggak di sini, nanti itu di percobaan kedua. Bukan versi ini aja enggak apa-apa. Pasir dulu. Letakkan lilinnya di ujung sendok. Letakkan lilinnya di ujung sendok tadi. Potong aja itu, jadi potong sana. Yang itu aja. Ujung enggak di situ, masa dia ujung sini. Ujung sini tuh. Di bawahnya dikit. Tadi. Itu menjadi. Nah. Balik tadi yang konduksi tadi kan dia tidak disertai dengan partikel-partikel lainnya. Nanti itu korban wujud ya. Korban wujud apa sih ya? Mancis tadi mana mancis? Sudah. Kecil, yang kecil atas kita aja pakai. Nah itu. Tunggu
Ibu kalau pada ibu. Ibu udah jatuh. Nanti lalu Ibu sorry. Itu yang berubah ini Pak. Kalau udah percobaan pertama, masuk dia percobaan kedua dia konveksi. Konveksi tadi pakai air, masukkan air ke dalam kaleng. Masukkan air ke dalam kaleng. Isi dulu apanya. Pasang dulu cepat dia. Sudah. Kalau sudah masuk percobaan kedua, kerja KPD nanti biar gampang. Iya. Berarti dulu masukkan air ke sini. Iya. Masukkan kertas biar nampak dia perubahannya. Tebal kali ya? Itu tebal kali pula yang masukkan. Ya.
Masukkan dulu kertasnya. Gak apa-apa, nanti kan bisa coba lagi. Ini sudah masukkan kertasnya. Sebelum dipanaskan. Banyak kali ya ini. Lama apa ini pokoknya lama panas itu ternyata. Sedikit aja lah, bentuknya penting dia kelihatan ya perubahan apanya, kalornya, perpindahan kalornya. Awas nanti aja. Jangan pakai pangbok. Ambil tumpah nanti kan. Kan pakai apa? Pakai kertas. Masukkan. Gantinya pakai dinding. Oh, Iya. Nanti kan gitu sama dia. Mas, soalnya itu kan ada. Sebelum kertasnya, jangan dipanaskan gimana? Yang seperti itu. Udah mendidih kayak mana kertasnya kak? Nah itu lo bikin jawabannya. Iya lah itu dia. Ya. Melamatin. Belum yang radiasi lagi. Radiasi. Ya udah mati yang satu. Nah, yang satu yang mati. Mana tuh? Jadi saatnya. Ada mana tadi? Apa tadi? Ya. Yang ketiga lilinnya dibakar. Dibakarkan ke lilin. Langsung dia, langsung berantaran. Matikan satu lilinnya dulu, bakarkan dia. Belum mungkin dong, Matikan satu lilin. Bisa. Udah nih, wah 35 menit. Langsung ke apanya aja, bakarkan lilinnya aja. Belum jauh. Bagian tadi itu. Ini ada bulan. Ini tuh. Ada nggak ya? Yang Itu yang minyak dari Iman ke panas. panas nggak dari situ ya dari pegang Panas. panas lah. Namanya air, namanya besi ya. kalau nggak tahu di tangan tutup ya. Ada nih aku. Ada di sini. Ya pintar. Iya. Meleleh. Yang radiasi Pak. Ada kita nih. Gak usah dihidupkan, bikin aja. Pada dapat pohon. Gak usah diam. Itu radiasi. Tadi mau. Nyamuk mana nyamuk? Masalah apa kalian? Banjir cu.
Dari pancaran dan kenapa terjadinya air dan baru tadi masalah yang tadi itu di-share. Apa pancaran dari mana? Nomor 3. Ada nggak pancarannya dari yang kau bakar ke ini? Ada nggak? Tidak berani. Banjir. Tapi kok jadi ada. Nggak boleh berlian, mereka. Oh gitu lah. Belum nampak apa nih itu untuk ada ya. Tisu. Mana berat tisu? Banyak kali ada kali dah. Ini. Oh ini buat aja sini air. Cepet ya. Paruh pak. Banyak. Apa yang mau kita sama Kok minum ya cepet. Aku buka itu satu. Yang bicara gitu. Ujung sendok dipanaskan. Ujung sendok dipanaskan. Menghantarkan. Kamu dapat 3 lilin nak? Bakar. Ini kan. Oh, 3 lilin. Nanti kena jadi lilin satu, jadi bakar.
lihat perubahannya? Hanya airnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Biar cepet dia. Karena kita pakai ini, kompor. Ya. Ada nggak dia tadi masa air, ya kan? Itulah. Udah. Yang ketiga kan tinggal bakar lilin dia, karena dia dapat perantara. Jadi jadi bakar, karena kita dapat perantara. Lihat pertanyaannya, yang kepengen ini. Ya tadi. Dan kita presentasikan. Tadi kan dia gurunya. Dia gurunya. Dia apa? Apa-apanya? Udah. Kalau sudah kita apa presentasi ya? Iya, Bu. Presentasikan hasilmu. Iya. Tiga apa ya?
kan awak nggak masuk kayak nggak butuhnya kamu gitu. Iya, jam pagi dengan aku tadi padahal pagi. Ya, pasti kalau kakak tadi itu pasti bagus. Ini kan benar nilai kan kita ini kan. Kita kan benar Cuma yang ini sesuai gitu. Masuk berarti nggak Yang butuh. sudah siap Bapak-bapak? Tapi Laporannya kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Iya. Presentasi kayak mana tadi ya? Kan udah tadi presentasi. Kau yang banyak kata-kata. Lah. Nanti dulu. Udah perhatikan soalnya yang presentasi lah. Oh, belum jadi bermain tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan tentang perpindahan kalor Kami akan mempresentasikan percobaan kami yang terjadi tadi. Percobaan 1. Bagaimana keadaan awal sendok sebelum dipanaskan? Jawabannya sudah pasti tahu. Sendok pada bagaimana keadaan awal sendok sebelum dipanaskan? Pasti jawabannya sudah tahu. Sendok yang belum dipanaskan akan mengalami keadaan yang dingin. Dan bagaimana keadaan akhir sendok setelah dipanaskan? Sendok akan terasa panas. Apakah terjadi antara panas dari lilin yang menyala ke ujung sendok pada saat dipanaskan? Antaran yang terjadi pada lilin pada sendok akan terjadi antaran karena panas mengalir dari ujung sendok ke ujung sendok satunya. Bagaimana percobaan kedua? Bagaimana keadaan awal potongan kertas sebelum dipanaskan? Keadaan awal potongan kertas sebelum dipanaskan tenggelam atau tidak bergerak sama sekali. Bagaimana keadaan awal potongan kertas setelah dipanaskan? Keadaan kertas setelah dipanaskan akan naik turun sesuai aliran air tersebut. Apakah terjadi aliran di dalam air panas saat dipanaskan? Ada. Aliran tersebut itu yang berupa gelembung-gelembung naik ke atas. Percobaan 3. Bagaimana keadaan akhir lilin setelah didekatkan dengan lilin yang menyala? Keadaan lilin setelah didekatkan kepada lilin yaitu meleleh. Apa yang kalian rasakan jika benda didekatkan lilin yang menyala? Pastinya tangan kita yang dekat dengan lilin yang dipanaskan akan merasa panas. Apakah terjadi pancaran dari lilin yang menyala ke lilin yang didekatkan? Pancaran yang terjadi yaitu dapat terjadi karena dekat dengan api. Kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah yang pertama, perubahan secara konduksi terjadi karena ujung sendok dipanaskan menghantarkan panas
Kenapa radiasi dapat langsung? Iya kan nampak kelompok satu ya nampak tadi. Radiasi dan berlangsung tidak kalau tidak memakai pelantara. Itu maksudnya dia langsung ke lilinnya. Yang lain? Kelompok lain? Pulak satu menit lagi kan? Iya balik lagi. Tapi ini kuda Ada? balik lagi. Nggak tahu kakak yang itu. Masih sholat. Berarti ini berarti di sini tuh. Ini tadi sholatnya. Kami dari kelompok 2 ingin mempertanyakan Tak dimasukkan dulu ada 90 menit baru nanti. Yang tadi digabungkan dulu kan. Oke, kelompok 2. Jadi pertanyaan kami, kenapa kertas yang di dalam air yang mendidih naik ke atas? Kenapa terjadi perubahan? Kenapa naik ke atas? Kertasnya naik ke atas. Kenapa nggak tenggelam sendiri? Kenapa kertas terjadi naik turun ketika air dipanaskan? Di dalam air itu terjadi perpindahan partikel-partikel sehingga kertas itu naik turun mengikuti partikel. Bagaimana yang lain? Oke. Ada lagi? Tidak. Oke. Untuk kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok apa lagi? Kelompok 3. Belum kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Nggak tahu ini ngapain? Harus baby. Lagi di depan dia. Jawaban yang pertama, bagaimana keadaan awal sendok sebelum dipanaskan? Jawabannya yaitu dingin. Bagaimana keadaan akhir sendok setelah dipanaskan? Keadaan sendok setelah panas dan kulitnya tidak berubah. Apakah terjadi hantaran panas dari lilin yang menyala ke ujung sendok pada saat dipanaskan? Ya, terjadi hantaran panas dari ujung sendok ke samping sendok. Percobaan yang kedua, bagaimana keadaan awal potongan kertas sebelum dipanaskan? Jawabannya yaitu diam dan tidak bergerak. Bagaimana keadaan awal potongan kertas setelah dipanaskan? Jawabannya yaitu kertasnya tenggelam. Apakah terjadi aliran di dalam air panas saat dipanaskan? Jawabannya yaitu kertasnya naik ke atas permukaan air.
dari lilin yang menyala ke lilin yang didekatkan. Ya, lilin yang didekatkan akan terjadi pancaran dari lilin yang menyala. Nah, dari kesimpulan yang kami ambil adalah konduksi benda yang mula-mulanya dingin menjadi panas tanpa perantara dan tanpa perubahan wujud. Sedangkan konveksi, benda yang mula-mulanya dingin menjadi panas dengan perantara dan dengan perubahan wujud. Sedangkan radiasi, benda yang mula-mulanya dingin bentuknya belum berubah menjadi panas dan berubah wujud secara langsung tanpa perantara. Jadi menurut kami semua perubahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi awal-awalnya memang belum berubah bentuk dan wujudnya masih belum berubah dan suhunya masih dingin. Nah, sedangkan setelah dikenai dengan kalor, wujudnya akan berubah. Ada yang tanpa perantara seperti konduksi tanpa perantara, konveksi dengan perantara, dan radiasi secara langsung atau tanpa perantara. Ada yang mau tanya? Oke, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan kenapa jika ada benda atau tangan kita berada di sekitar api, kenapa panas? Apa yang terjadi di dalam tersebut? Kenapa benda yang berada di sekitar api itu bisa panas? Apa yang terjadi? Kenapa bisa? Karena terjadinya radiasi panas ke tangan secara langsung tanpa perantara. Lagi? Kami kelompok 3 yang bertanya itu mengapa kertas dalam kaleng dapat menghambat sedangkan air merupakan isolator, yaitu penghambat panas. Air konduktor loh, tadi seratus. Mengapa panas dapat dihantarkan dalam air sedangkan air merupakan konduktor? Seperti yang dijelaskan tadi, kami juga bertanya hal yang sama dengan kelompok 1. Terjadi perpindahan partikel-partikel sehingga kertas dapat mengaku panas. Karena konveksi itu kan selalu perpindahan kalornya itu diiringi dengan partikel-partikel apapun yang ada di dalamnya. Jadi dia selalu ribut, dia selalu panas, tapi dia pakai perantara. Perantaranya apa? Listeng, boleh wajan, boleh dia kaleng, ataupun yang lain. Oke, masih ada pertanyaan? Kelompok 1 mau tanya. Bagaimana kelompok 1? Jika tidak ada, mungkin sekian yang akan sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan pertama, bagaimana keadaan awal sendok sebelum dipanaskan? Jawabannya adalah sendok sebelumnya belum panas atau tepat dengan keadaan semula. Bagaimana keadaan akhir sendok setelah dipanaskan? Bahwa sendok menghitam dan suhunya menjadi panas. Apakah terjadi hantaran panas dari lilin yang menyala ke ujung sendok pada saat dipanaskan? Ya, terjadi karena pengangkat panas berupa lilin dapat meleleh. Percobaan kedua, bagaimana keadaan awal potongan kertas sebelum dipanaskan? Keadaan kertas tenggelam dan tetap diam. Bagaimana keadaan awal potongan kertas setelah
Ya. Bagaimana keadaan akhir lilin setelah didekatkan dengan lilin yang menyala? Jawabannya adalah lilin meleleh. Apa yang kalian rasakan jika benda didekatkan lilin yang menyala? Tangan kita merasakan panas dan benda tersebut akan meleleh. Apakah terjadi pancaran dari lilin yang menyala ke lilin yang didekatkan? Ya, terjadi karena radiasi dapat berlangsung di ruang hampa. Oke, bagaimana yang lain? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari perubahan dalam sejarah induksi yaitu panas berangkat melalui konduktor yang bendanya yaitu seperti besi dan logam-logam lainnya. Perubahan kalau secara induksi yaitu panas yang berpindah dengan adanya perantara dan perantara yaitu kaleng aluminium dan menyebabkan struktur saat percobaan. Perubahan kalau secara radiasi yaitu panas berlangsung yang diterima benda tanpa adanya perantara. Walaupun tanpa perantara, sedang radiasi itu dapat langsung di ruang hampa. Oke. Radiasi berlangsung di ruang hampa. Bagaimana kelompok lain, ada pertanyaan? Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tadi Anda bilang jika benda yang dekat dengan api jika api dekat dengan tangan akan terasa panas dan jika api dekat dengan benda akan meleleh. Apakah tembaga yang dekat dengan api akan meleleh? Besi akan meleleh? Tidak, karena besi merupakan zat padat. Nah, jadi benda apa yang akan meleleh jika didekatkan dengan api? Benda yang seperti apa yang akan meleleh jika didekatkan dengan api? Seperti lilin dan lain-lain. Benda yang seperti yang bisa menghantarkan panas. Yang benda yang dapat menghantar panas itu memiliki kelelehan dengan suhu sekian. Sedangkan benda yang bisa meleleh dengan cepat itu mungkin suhunya relatif rendah. Isolator. Bukannya saya masih salah ya? Kalau benda yang didekatkan dengan api itu benda akan meleleh jika didekatkan dengan benda yang isolator. Yang bersifat isolator kan, Bu? Iya. Betul apa tidak? Isolator. Kalau isolator dia kan bendanya tadi plastik, Iya, karet, kayu, kain, ya kan? Tergantung bendanya lah. Kalau dia karet, bisa meleleh dia. Kalau lilin meleleh dia. Kalau kayu, mana meleleh dia. Cuma dia tidak menghantarkan panas. Yang lain? Pertanyaan kelompok lain? Ibu, Ya. mengenai sama ibu, sama soalnya sama kelompok 2 ibu. Hah? Kalau misalnya setiap benda dipanaskan ibu, ada meleleh nggak ibu? Misalnya tembaga kalau kena panas ibu, bakal bisa meleleh tapi tergantung tingkat kepanasannya. Kalau kita kan tadi menggunakan lilin tidak terlalu panas dia. Tapi kalau tungku kita, kalau baja ataupun besi, otomatis dia meleleh. Tergantung tingkat kepanasan apanya. Nah, titik leburnya. Oke. Oke, yang lain ada? Oke, ada. Selesai tutup kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Kok lama kali ya? 1 jam. percobaan 1. Bagaimana keadaan Jam awal ini loh. sendok sebelum dipanaskan? Keadaan sendok menjadi dingin, masih dingin. Bagaimana keadaan air setelah sendok setelah dipanaskan? Sendok menjadi panas. Apakah terjadi hantaran panas dari menyala ke ujung sendok pada saat dipanaskan? Iya, terjadi dan sendok menjadi panas. Percobaan kedua. Bagaimana keadaan awal potongan kertas sebelum dipanaskan? Keadaan awal potongan kertas sebelum dipanaskan adalah basah tetapi tidak mengalami perubahan. Bagaimana keadaan awal potongan kertas setelah dipanaskan? Keadaan kertas menjadi
panas. Apakah terjadi aliran di dalam air panas saat dipanaskan? Terjadi. Saat air sudah panas, kertas di dalam air naik dan turun secara beraturan. Percobaan ketiga. Bagaimana keadaan air lilin setelah didekatkan dengan lilin yang menyala? Jawabannya, lilin menjadi meleleh sedikit demi sedikit. Apa yang kalian rasakan jika benda didekatkan lilin yang menyala? Tangan menjadi ikut panas karena benda didekatkan pada lilin juga. Apakah terjadi pancaran dari lilin yang menyala ke lilin yang didekatkan? Terjadi, karena api memindahkan panas ke lilin. Kesimpulannya, perubahan kalor secara konduksi melalui zat perantara tetapi tidak disertai partikel-partikel zat perantaranya. Sedangkan konveksi, perpindahan panas disertai partikel lain dengan perantara, sedangkan radiasi merupakan perpindahan panas tidak membutuhkan zat perantara atau panas berpindah secara langsung. Demikian hasil percobaan dari kelompok kami. Ada yang ingin pertanyakan? Oke, ada yang bertanya kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1, 2, dan 3. Hah? Ada? Kelompok 1, 2, dan 3 ada? Kelompok 3 silakan. Apakah kalor dapat dihantarkan tanpa perantara? Apakah kalor dapat dihantarkan tanpa perantara? Bisa. Contohnya radiasi. Radiasi kan tidak membutuhkan perantara, bisa secara langsung. Karena radiasi tidak membutuhkan zat perantara, memang sifatnya begitu. Memang sifatnya begitu. Yang situ alasan dari kamu. Ngomong kan? Ya udah lanjut. Kenapa? Radiasi dapat berlangsung dalam ruang hampa. Ada lagi? Ada lagi kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1. Yang kelompok 2 pas. Kelompok 2 pas. Kelompok 1 masih mikir. Sekian Belum, presentasi. masih mikir kelompok 2. 1. Ulang kelompok, ulang. Sabar, menang, sabar. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi kelompok 1 bagaimana? Pas, Ibu. Pas. Pas, Pas. Pas semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari percobaan tadi yang sudah kamu lakukan, apakah ada manfaatnya untuk kamu? Ada. Apa manfaatnya? Jadi mengetahui bagaimana proses perpindahan kalor, baik dia secara konduksi, konveksi, radiasi. Oke, untuk penutupan apa?
salah kita. Udah teman saya. Bisa. Jadi kalau menurut itu apa manfaat yang lain yang kamu yang kamu dapatkan setelah kamu pelajari materi hari ini? Apa manfaatnya? Wawasan tentang perpindahan. Dapat menambah wawasan tentang perpindahan. Apa lagi? Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Dan mengetahui bagaimana radiasi itu terjadi saat menjemur pakaian ibu. Oke, bagaimana cara radiasi itu terjadi saat menjemur pakaian? Gimana kalau bisa kering ibu? Oh, baru? Apa lagi? Hah? Udah? Oke. Udah. Sekarang kumpulkan KPD-nya masing-masing satu orang mengantar ke depan. Alat dan bahannya kembalikan ke tempatnya ya, Nak. Oke, setelah selesai kita pelajaran hari ini, kita akan jumpa pada pelajaran lainnya atau pada materi lainnya pada minggu depan. Ya, Bu. Oke.